Halo, bertemu lagi pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai formulasi strategi menggunakan model Balance Scorecard. Balance Scorecard menurut Suwardi L. dan Prima Biromo adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Nah, tujuan dari penggunaan Balance Scorecard ini adalah mengadakan pengukuran untuk semua kegiatan yang bersifat kritis, kemudian menyediakan sistem manajemen strategi yang dapat memantau implementasi perencanaan strategi serta memfasilitasi komunikasi kepada semua stakeholder, khususnya kepada karyawan. BSC ini yang diintegrasikan ke dalam semua proses manajemen dapat menuntun suatu organisasi tetap fokus dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang organisasi atau perusahaan. Balance Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu card dan balance. Jadi scorecard atau kartu skor ini merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil suatu kinerja organisasi maupun individu. Dan balance atau berimbang menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau individu diukur secara berimbang dari aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan panjang, kemudian internal dan eksternal. Pada tahun 1996, Kaplan dan Norton merevisi BSC sehingga timbullah strategi MAP atau peta strategi. Peta strategi ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis atau SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi komunikasi. Jadi dalam peta strategi tersebut ini, visi dan misi organisasi perusahaan diterjemahkan. Apa misi dari perusahaan, kemudian pelayanannya atau program apa yang akan diberikan. Unit organisasi yang menyusun peta strategi adalah unit proses manajemen yang lengkap, meliputi input atau sumber daya, proses internal, dan output atau outcome. Perspektif dalam BSC menurut Kaplan dan Norton itu dibagi ke dalam 4 perspektif. Jadi masing-masing perspektif ditentukan tujuan, ukuran, target, serta kegiatan atau inisiatifnya. Nah, yang pertama itu adalah perspektif keuangan, misalnya meliputi bagaimana kita menambah nilai dan mengurangi biaya. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan, meliputi bagaimana kita menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, meliputi bagaimana kita membangun keunggulan. Kemudian yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, meliputi bagaimana kita terus melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang pertama adalah perspektif keuangan, jadi merupakan salah satu unsur penting untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan, memberi gambaran apakah implementasi strategi maupun pencapaian tujuan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi keuangan. Ukurannya yang digunakan antara lain operating income atau pendapatan operasionalnya, return on capital employed atau ROS yaitu pengembalian modalnya, economic value added-nya atau nilai tambah ekonomisnya, serta return of equity dan return of investment, jadi laba atas ekuitas dan laba atas investasinya. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Manajer yang menjalankan BSC ini harus melakukan identifikasi terhadap pelanggan atau segmen-segmen pasar di mana unit-unit bisnis yang mereka jalankan bersaing serta mengukur kinerja unit bisnis di dalam target bisnis yang telah ditetapkan. Contoh kinerja unit bisnis ini yang pertama adalah customer satisfaction-nya yaitu kepuasan pelanggan, kemudian customer retention-nya, retensi pelanggan pada produk perusahaan. Jadi retensi pelanggan ini adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian new customer acquisition, jadi kemampuan meraih pelanggan baru.
Poin keempat adalah customer profitability, jadi profitabilitas perusahaan dari pelanggan. Kelima adalah pangsa pasarnya untuk setiap segmen sasaran. Komponen-komponen proporsi nilai kepada pelanggan atau customer value proportion dalam sebuah model generik itu dapat dilihat pada slide yang muncul ini. Jadi value proportion itu sendiri adalah alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Jadi value-nya adalah berdasarkan produk atau service, jadi barangnya atau jasa, atributnya, atribut terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan, kemudian image kita, organisasi atau perusahaan, kemudian relationship, hubungan yang dibangun oleh organisasi atau perusahaan. Jadi dari sisi atribut, produk atau jasa yang ditawarkan itu akan dilihat dari sisi fungsinya, kualitasnya, harga, dan waktunya. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Jadi para eksekutif perusahaan melakukan identifikasi proses internal perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan proporsi nilai menarik dan mempertahankan pelanggan, kemudian memuaskan ekspektasi pemegang sahamnya. Pengukuran pada proses bisnis internal ini terutama difokuskan ke internal perusahaan yang akan memiliki dampak paling besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan perusahaan. Kaplan dan Norton memperkenalkan konsep internal proses value chain, jadi mengintegrasikan inovasi yang akan dilakukan perusahaan terhadap proses internalnya dengan memperhatikan kebutuhan konsumen saat ini dan yang akan datang, serta mencari solusi bagi pemenuhan kebutuhan konsumen di masa yang akan datang tersebut. Jadi mengidentifikasi kebutuhan konsumen sampai kepada pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi mulai dari customer need identified, kemudian identify marketnya, create produknya, menciptakan produk, kemudian build the produknya, menghasilkan produk, deliver the produknya, kemudian service customer sehingga customer need satisfied. Jadi tercapai kepuasan untuk pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi perusahaan pada posisi ini harus punya ekuitas merek yang kuat, kemudian memiliki kualitas produk yang baik, serta mampu memberikan pengalaman belanja yang menarik, sehingga customer atau konsumen itu terpuaskan. Yang keempat yaitu adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi manajer harus mengidentifikasi berbagai infrastruktur yang harus dibangun perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan kinerja secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kemampuan organisasi untuk melakukan pembelajaran dan tumbuh, learning and growth, berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu adalah employee capabilities-nya, jadi kemampuan karyawan, kemudian information system capabilities, kemampuan dari sistem informasinya, dan organizational procedures-nya, jadi prosedur organisasi yang akan memungkinkan karyawan memiliki motivasi dan inisiatif untuk bekerja. Nah, pada perspektif ini, ukuran yang dipakai itu diantaranya adalah produktivitas dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, sasaran strategis merupakan strategi-strategi yang relevan yang dipetakan untuk masing-masing perspektif. Dapat berupa pernyataan tentang yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan, dan apa yang harus dimiliki oleh organisasi. Sasaran strategis ini diturunkan dari visi dan misi perusahaan, di mana visi dan misi selanjutnya akan dinyatakan dalam berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, yang merupakan sasaran strategis bagi perusahaan. Kemudian indikator kinerja utama atau IKU yang merupakan alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis. Jadi indikator atau sasaran ini merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkatan tujuan yang telah ditetapkan dan mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampaknya.
Equalagging itu bersifat outcome atau output yang mengukur hasilnya. Ini umumnya di luar kendali unit yang bersangkutan. Kemudian equal-leading itu bersifat prosesnya. Ini adalah dalam upaya mendorong pencapaian, umumnya di bawah kendali yang bersangkutan. Proses cascading pada BSC, jadi cascading atau vertical alignment itu merupakan proses menurunkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan inisiatif dari level strategis ke level organisasi yang lebih rendah lagi. Kemudian horizontal alignment-nya merupakan proses untuk menjamin bahwa sasaran strategis, kemudian indikator kinerja utama atau IKU, dan inisiatif strategis yang dibangun telah selaras dengan unit yang selevel. Contohnya adalah penyusunan BSC untuk salah satu unit yang berada di level eselon 2 yakni BMN. Jadi BSC ini merupakan sistem manajemen strategis yang diturunkan dari visi, misi, dan strategi serta merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. Mengingat pendekatan BSC ini melakukan pengukuran kinerja berdasarkan pada aspek finansial maupun non-finansial, maka penentuan target dalam BSC juga menggunakan ukuran finansial dan non-finansial. Contohnya pada slide ini adalah BSC pada organisasi nirlaba, yaitu organisasi pemerintahan. Jadi terlihat ini cascading-nya atau vertical alignment merupakan proses penurunan sasaran strategis, IKU, dan inisiatif dari level strategis ke level organisasi yang lebih rendah lagi. Depco Wide, kemudian Depco 1, kemudian ke Depco 2. Jadi ini adalah penurunan level dari level strategis ke level organisasi yang lebih rendah. Kemudian pada horizontal alignment yang merupakan proses untuk menjamin bahwa SS, IKU, dan inisiatif strategis yang dibangun itu telah selaras dengan unit yang selevel. Jadi ini alignment-nya, nah ini selaras dengan unit yang selevel, Depco 1, kemudian Depco 2-nya. Berdasarkan penyusunan tersebut, maka kemudian sasaran untuk masing-masing perspektif BSC itu meliputi stakeholder, customer, internal proses, dan learning and growth. Jadi sasaran strategisnya untuk stakeholder yaitu pengelolaan kekayaan negara yang optimal, kemudian untuk customer-nya penatausahaan kekayaan negara yang akurat, penyelesaian permohonan pengelolaan BMN yang tepat waktu. Dari sisi internal prosesnya, yaitu kajian dan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum, pelayanan yang prima, peningkatan pemahaman masyarakat di bidang kekayaan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, kemudian peningkatan monitoring dan evaluasi serta kepatuhan pelaporan BMN. Nah, kemudian dalam perspektif learning and growth-nya, maka sasaran strategisnya meningkatkan pemahaman pegawai di bidang pengelolaan BMN, kemudian mengembangkan organisasi yang andal dan modern, mewujudkan good governance, dan sistem informasi kekayaan negara yang handal. Jika digambarkan pada peta strateginya, yaitu dapat terlihat pada slide ini, peta strategi BMN 1. Jadi ini adalah perspektif stakeholder-nya, kemudian perspektif customer-nya, kemudian ini adalah perspektif internal proses, kemudian perspektif learning and growth-nya. Jadi dijelaskan di sini ada visi misinya. Nah, sasaran strategisnya dari stakeholder perspektif yang di sini yaitu pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Kemudian pada customer perspektifnya di sini penatausahaan kekayaan negara, kemudian penyelesaian permohonan pengelolaan BMN. Nah, kemudian dari sisi internal proses perspektifnya, jadi ada kajian dan kebijakan yang berkualitas, kemudian pelayanan prima di sini, kemudian peningkatan pemahaman masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, sampai peningkatan monitoring dan evaluasi serta kepatuhan pelaporan BNN. Nah, terakhir ada learning and growth perspektifnya. Jadi di sini adalah sasaran strategisnya, yaitu peningkatan pemahaman pegawai, pengembangan organisasi yang andal dan modern, perwujudan good governance, dan sistem informasi kekayaan negara yang andal. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai strategi Belen Scorecard. Terima kasih.